Gen Z. Dimulai aja. Oke semuanya ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin teman-teman, saya di sini akan memimpin untuk Zoom pada malam ini. Mohon sedikit aturan di dalam Zoom, yaitu kepada teman-teman kiranya untuk di-mute-kan seluruh mic. Kedua, yaitu memberikan caption apabila yang ingin bertanya nanti, dan untuk berbicara dengan sopan di dalam ruang Zoom. Ya Bunda, jadi takutnya tidak ada tabrakan suara. Oke. Sebelum saya lanjutkan dengan pembukaan, marilah kita melafazkan basmalah bagi yang beragama Muslim. Pada hari ini saya mengucap syukur kita berkumpul lagi di ruang Zoom yang kedua dan terakhir ya. Adapun pemateri pada malam ini yaitu Kak Pranowo SE. Beliau adalah narasumber bentar. Aduh Bunda Nifet hilang lagi ininya. CV-nya. Bentar teman-teman, saya cari CV-nya Kak Pram dulu. Oke, ini ketemu. eh Narasumber pada malam hari ini yaitu Kak Pranowo SE. Dengan nomor HP boleh kalian catat bunda-bunda yang ingin berkontak, yang ingin bertanya kalau eh, Japri 0857 2594 5697. Alamat tempat tinggal Kak Pran, Perumahan Mutiara Asri, B3, Kecamatan Baguntangpan, Bantul, Yogyakarta. Tempat tugas beliau yaitu di Lembaga Taman Bermain. Beliau adalah presenter ataupun eh, narasumber yang seringkali mengisi acara khususnya di dunia PAUD. Kak Pram ini lebih identik ke praktek ya Bunda di lapangan. Jadi lebih menyenangkan. Nah, malam ini untuk tema pada eh, malam ini yaitu pembelajaran mendalam yang akan dibawakan oleh Kak Pramono. Sebelum ke narasumber melakukan praktek di malam ini, marilah kita dengarkan terlebih dahulu kata sambutan dari Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Ar-Fahrul atau Unimar Tiga Raksa Kabupaten Tangerang, yaitu Bunda Siska Wulandari MPD. Kepada Bunda Siska Wulandari MPD dipersilakan. Monggo Bun. Baik, Bunda. Terima kasih banyak atas waktunya. Ini mohon maaf sekali ya, saya mewakili Ibu Dekan, Ibu Siska, yang ternyata memang belum bisa hadir di acara Mbak Rita, selaku dosen dari Unimar, seperti itu. Mungkin kita buka dulu ya, Bun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam Waalaikumsalam malam. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Ya, semoga Malam. sejahtera bagi kita semua.
Sebelumnya juga saya sangat berterima kasih kepada Bu Niken karena telah mengundang saya untuk mewakili Ibu Siska selaku Dekan FKIP Unimar, yang mana beliau belum sempat hadir karena ada kepentingan lain. Jadi mohon dimaklumi seperti itu. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber, yaitu Ibu Niken Kurnianingsih MPD, selaku dosen PG PAUD Unimar. Selanjutnya saya haturkan banyak terima kasih juga kepada Kak Pranowo SE, yang di mana selaku narasumber dalam kegiatan malam hari ini. Tentunya kepada Ibu Moderator yang cantik yaitu Ibu Yunilianti SPD, eh, serta kepada seluruh Bapak Ibu peserta yang saya banggakan di acara malam hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam kesempatan yang luar biasa ini untuk mendiskusikan topik yang menurut saya sangat relevan dan penting bagi dunia pendidikan. Kita adalah deep learning dalam bingkai kurikulum Merdeka pada jenjang PAUD. Ya, ini kebetulan sekali memang ya Ibu Bapak di Unimar juga, khususnya dalam Fakultas Ilmu Keguruan, ada 3 prodi juga yang sama ranahnya dalam pendidikan tentunya. Ada Prodi PG PAUD, Prodi PGSD, yaitu Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan juga PBI, yaitu Pendidikan Bahasa Indonesia, yang nantinya tentu memiliki peran penting dalam pengembangan pendidikan ya. Itu harapan kita semua ya, seperti itu. Kemudian diri yang saya hormati, kepada semua peserta, tentunya kita sudah banyak tahu ya mengenai kurikulum Merdeka yang sangat memberikan ruang bagi anak untuk belajar secara fleksibel, menyesuaikan dengan kebutuhan perkembangan mereka, dan dalam konteks pendidikan anak usia dini juga, mereka selalu menggunakan pendekatan pembelajaran yang bermakna, yang tentunya menjadi kunci utama dalam membangun fondasi yang kuat bagi sang anak. Salah satu pendekatan itu yang dapat kita terapkan tentunya yakni deep learning atau pembelajaran mendalam. Karena deep learning dalam konteks PAUD, yaitu bukan sekedar menghafal ya tentunya, atau mengulang informasi setiap hari, tetapi terus membangun pemahaman yang kuat melalui eksplorasi, pengalaman langsung, dan tentunya interaksi secara sosial. Nah, kalau berbicara tentang deep learning ini, tentunya anak-anak harus lebih belajar secara efektif ketika mereka terlibat aktif dalam proses pembelajaran yang bermakna dan kontekstual. Nah, jadi kebanyakan sekarang itu mungkin, nah pembelajarannya adalah berbasis proyek, bermain peran, dan bereksplorasi lingkungan menjadi strategi utama dalam menerapkan deep learning di PAUD. Ya, banyak sekali anak-anak kecil ya tentunya di kurikulum Merdeka ini yang sudah memperkenalkan pada konsep sains melalui hafalan, tetapi melalui eksperimen juga ya sekarang. Nah, sederhananya nih, banyak ya anak-anak PAUD sekarang, ayo kita bermain air dan pasir. Nah, tentunya untuk apa, Bun? Untuk memahami konsep kepadatan dan berat. Nah, main air, main pasir, tentunya ya mereka bermain juga, tetapi beredukasi juga. Nah, seperti itu. Nah, dalam literasi juga tidak hanya diajarkan membaca ya, membaca huruf seperti itu yang monoton, tetapi didorong juga untuk mendongeng, bereksplorasi dengan buku bergambar, serta berbicara dan berinteraksi secara aktif untuk membangun keterampilan berbahasa. Tentunya dengan cara yang secara alami. Jadi literasi itu bukan hanya ayo kita baca A, B, C, D seperti itu, tetapi
banyak juga ya guru-guru sekarang yang mari kita dengarkan dongeng dengan tema hari ini, misalnya beruang dan si kancil. Kemudian kita berinteraksi secara aktif dalam bercerita dongeng tersebut. Nah, itu kan membangun suatu keterampilan berbahasa ya, secara tidak langsung. Nah, kemudian eh, tentunya Bapak Ibu sekalian, dalam deep learning di PAUD ini mungkin ada beberapa prinsip ya dalam pembelajarannya. Mungkin yang pertama adalah berbasis pengalaman, berbasis holistik seperti itu, interaksi yang kaya, dan refleksi dan keterlibatan aktif yang mungkin nanti akan dipaparkan secara rinci ya oleh narasumber-narasumber yang Masya Allah ini saya bangga sekali kepada Bu Nikem dan juga eh, dan juga narasumber yang lain seperti itu. Hmm. Kemudian sebagai tentunya saya juga pendidik dan orang tua. Nah, jadi kita juga memiliki tanggung jawab yang besar ya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kaya dan mendukung anak-anak dalam memahami dunia dengan cara mereka sendiri ya. Tentunya mungkin sekarang pembelajaran kita, pendidikan kita didukung oleh sistem informasi, digitalisasi. Nah, oleh karena itu mungkin kurikulum Merdeka ini juga menyesuaikan, kemudian telah memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada kita untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak. Seperti itu. Jadi, mari mungkin kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk memberikan pengalaman belajar yang mendalam dan bermakna bagi anak-anak kita. Mungkin sebagai penutup ya, saya ingin mengajak semuanya, Bapak Ibu sekalian, untuk terus berinovasi, berdiskusi, dan berkolaborasi ya. Seperti saat ini saya senang sekali dalam menerapkan deep learning ini dalam pembelajaran anak usia dini ataupun anak-anak yang memang harus diajarkan sebaik mungkin sedari dini seperti itu. Dan semoga kita dapat berdiskusi hari ini dengan dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi kita semua dalam mendukung tumbuh kembang anak menuju generasi yang cerdas, kreatif, dan berkarakter. Berikan, saya harap acara kali ini berjalan dengan lancar, yang tentunya akan membuat acara-acara lebih menarik lagi seperti itu. Terima kasih banyak, Ibu Nikem, dan saya kembalikan, dan juga kepada narasumber lainnya, saya kembalikan kepada moderator. Silahkan. Baik, terima kasih Bu Arita. Ya, terima kasih kepada Bu Arita yang pada hari ini telah mewakili dari Dekan FKIP ya. Tidak apa-apa, yang penting sudah ada eh, kata sambutan untuk membuat semangat teman-teman kita. Ya Bunda Niken ya. Ya, tetap Betul. tetap kita waspada kepada ada spamnya. Terima kasih juga kepada Bunda Ika yang standby terus di belakang layar sebagai operator kita memantau berjalannya Zoom. Karena kita tidak tahu zamannya IT sekarang, bisa saja eh, semua spam-spam masuk di mana saja. Oke. Nah, selanjutnya yaitu langsung ke materi. Kan tetapi sepertinya Kak Pranowo lagi di jalan tuh, Bunda. Jadi Kak Pran izin sholat sebentar Bunda, oke, barusan WA saya. ya, bisa kita tunggu aja ya. Iya, Gimana Bunda 5 menit Niken? katanya. Oke. Nah, dalam 5 menit ini mungkin 5 menit kita mengulas kembali. Sayang ya, diisi dengan kekosongan waktu dari eh, presentasi kemarin yang Bunda Niken sampaikan. Apakah ada teman-teman nih yang masih mengganjal yang ingin menanyakan materi Bunda Niken kemarin? Kita isi dengan 5 menit aja ya Bunda Niken, sembari kita menunggu Kak Pranowo. Oke, kepada Bunda, silakan yang mau ingin bertanya. Adakah?
Alhamdulillah Bagaimana? sudah. Oh, udah. Oh, sudah hadir. Oh, sudah hadir. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah pada hari ini narasumber kedua kita udah hadir di ruang Zoom, Kak Pranowo SH. Beliau nanti akan mempraktekkan secara langsung bagaimana pendalaman deep learning itu, deep learning yang mendalam. Oke, bisa dimulai Kak Pranowo? Oh iya, siap. Oke. Mau dibuka PPT-nya atau saya yang akan buka PPT-nya? Bunda aja yang buka. Oke, izin ya. Oke. Oke, Kelihatan? oke, siap. Ampun. Ya, lanjut Oke, Kak. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bunda nanti kita tiktokan ya, karena untuk menyamakan persepsi, karena kegiatannya banyak praktek begitu. Pertama-tama terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa masuk ke ruang Zoom. Semoga ini menjadi sarana kita untuk terus belajar dan belajar terus, karena guru yang rindu belajar tentunya dapat mengikuti perkembangan zaman. Kita selalu update, selalu upgrade begitu tentang materi-materi yang ada selama ini. Nah, kemarin ngobrol-ngobrol sama Bunda Niken, terus saya dikasih materi berkaitan dengan pembelajaran mendalam yang sekarang sudah sering digaungkan oleh pemerintah. Semoga ini menjadi sarana juga kita untuk selalu belajar lagi gitu. Nah, harapannya kemarin kita sudah menempuh berbagai hal yang berkaitan dengan kurikulum K13, kurikulum darurat, kurikulum merdeka. Sekarang muncul lagi deep learning begitu. Nah, informasi yang sederhana memang adanya perubahan menteri, lalu adanya perubahan informasi. Nah, sehingga kita perlu menyamakan persepsi dulu begitu. Oke, kita langsung saja karena teman-teman sudah mempersiapkan diri begitu ya. Oke, yuk sekarang semuanya kita info kemarin untuk membawa alat tulis ya, terus membawa kertas, lalu membawa botol sama double tape, betul nggak? Ya, betul. Oke, siap. Seandainya sudah, yuk kita persiapkan semuanya sehingga nanti kita tidak terlalu terbebani untuk segera praktek gitu. Ini double tape, ini kertas, terus ini alat tulis begitu. Apalagi ya, gunting kali ya. Terus ini Botol, botolnya. ya. Ada botol, ada materi pembelajaran mendalam, eh, ada buku yang saya kan senangnya dari status teman-teman membuat di WA begitu, sehingga di WA grup dibaca, direfleksi begitu, lalu dibuatlah tulisan-tulisan berdasarkan pengalaman pribadi, lalu dipraktekkan di dunia anak. Lalu ada juga kurikulum merdeka dan deep learning, sehingga setiap ada kebijakan baru saya menulis sendiri begitu, tetapi tidak merubah eh, merubah makna dari yang dimiliki pemerintah, karena memang ada bahasa sederhana bahwa ikaplah ilmumu lewat tulisan begitu, sehingga saya sering menulis karena memang mau mengikat apa yang ingin saya sampaikan. Artinya ketika mau menyampaikan begitu sudah pernah saya tulis begitu. Nah, ini kurikulum merdeka PAUD dan deep learning. Kalau sebelumnya mudahnya merancang kurikulum merdeka
PAUD. Nah, eh, kenapa baju ini kita pakai? Karena 2 minggu yang lalu, mulai tanggal 2 sampai tanggal 19, saya di Tasikmalaya untuk bermain bareng begitu bersama dengan guru-guru Ciamis, guru-guru Garut, sama guru-guru Tasikmalaya. Tentang waktu 2 minggu, terkumpul sekitar 2.500 guru PAUD, itu kumpul secara bergantian setiap hari 100 sampai 200 peserta. Kita sharing, kita ngobrol, lalu kita praktek. Nah, hari ini kita mencoba untuk praktek saja karena memang dunia anak adalah dunia praktek. Betul nggak? Betul, betul, betul. Siap. Sekarang kita langsung praktek saja. Bunda semuanya bawa kertas origami enggak? Bawa ya? Bawa. Oke deh, siap. Jadi kita membuat alur cerita saja agar nanti pembelajarannya lebih sederhana begitu ya. Yang pertama bahwa pemerintah mengadakan informasi baru kaitannya dengan deep learning. Nah, kita langsung praktek aja. Punya kertas origami. Lalu sekarang pegang dengan tangan kirinya, bisa ya. Nah, tangan kiri ini untuk kita coba praktek. Di akhir kegiatan kemarin, Bunda Niken bilang bahwa semuanya harus berawal dari visi misi sekolah begitu. Nah, pertanyaan sederhana adalah setiap sekolah memiliki visi misi. Nah, sekarang kita sebelum berangkat berjalan menuju ke yang lainnya, minta tolong satu orang untuk menghafal visi misi sekolah, lalu kita bahas bareng begitu. Adakah yang memiliki visi misi sekolah? Satu aja, salah satu dari semua peserta yang ingat dan setiap hari bertemu dengan visi misi tersebut begitu. Siapa satu orang ingat visi misi sekolah? Oh. Ada. Boleh dibuka ruang Zoom-nya, lalu dikomunikasikan ke kita semuanya. Visi misinya ini loh begitu. Yuk, salah satu. Ya Bu, semangat Bu. Siapa yang hafal nih visi misi sekolah? Itu Ayo aja. coba kan. Boleh di-chat, boleh diutarakan. Satu aja. Dah. Di chat boleh. Tuh Bu Maria Boleh. Ulfa tuh katanya tuh. Ya, sepertinya Bu Maria Ulfa tuh. Oh, monggo. Monggo Bu Maria. Bu Maria apa Bu Maria? Dibuka YouTube itunya. Halo, soundnya Bunda. Oke. Ya, visi misi di lembaga kami adalah kami singkat dengan beraksi. Beraksi itu ya, beraksi kepanjangan dari mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia. Oke. Maaf. Sebentar, maaf. Berakhlak mulia. Terus. Ya, benar. Oh, ini ada nih karakter akronim dari berkualitas. Apa tadi itu? Satu aja kita sepakati. Beriman, berakhlak mulia. Siapa? Nah, yang satu aja, salah satu aja. Nanti kalau dibahas semuanya kita bingung. Siapa nih disepakati? MC-nya siapa? Kita sepakati yang mana? Yang mana Bu Yuni? Kira-kira Bu Yuni nih di chat Zoom. Nah, atas atau yang bawah? Bentar Bu. Sehat, cerdas, kreatif, peduli, akhlakul karimah. Yang atas tuh, sehat.
Singkatannya bagus. kualitas Sehat, buat cerdas tuh yang Bunda Nani tuh. yang mana? Kita dulu Bunda Nani, Nani Puji Astuti dari mana? Dari ini ya. Dari Dari TK TKS yang 4 Aisyah 4. Banyuwangi, Jawa Ya, Timur. ya. Oke, Sehat, cerdas, sudah kreatif, satu peduli, ya. dan berakhlak tuh kelima. Kayaknya itu Kak Oke, Pranawa sebentar nih Bu Maria Ulfa masih mau menyelesaikan, masih Oh, nulis-nulis. Jadi Iya. kasihan. Dia udah oke. dari awal tiba-tiba lupa ya. ngeblank. Gimana Bu Maria Ulfa tuh udah siap belum? Tadi kan beliau mau menyampaikan tiba-tiba ngeblank. Dimaklumi ya. Gimana Bu Maria Ulfa? Ya, Biar sampaikan dulu gitu. Mewujudkan pendidikan oke. yang berakhlak mulia, kreatif, sehat, inovatif. Kreatif, inovatif, akhlak mulia, Pertama, kreatif. maaf, B-nya kan beraksi. B-nya itu bersih, Oke, terus A-nya akhlak mulia, K-nya oke, kreatif, S-nya oke. sehat, I-nya inovatif. Oke, siap. Udah ya, satu aja ya. Terima Oke, kasih. siap. Jadi, ketika teman-teman memiliki visi, itu tuh menjadi perjalanan panjang mulai dari anak masuk sekolah sampai lulus sekolah. Sehingga mindsetnya adalah bersih, akhlak mulia, Kreatif, sehat, inovatif. Kapran suaranya tolong dibuka, tadi di-off-kan semua. Jadi nggak kedengeran Kapran. Oke, siap. Kita mulai ya. Jadi sekarang pakai tangan kiri semuanya. Bayangkan bahwa kertas ini tulisannya adalah visi. Karena kebanyakan visi hanya terpampang di di sekolah. Sekarang kita pegang ya. Lalu ini andaikan adalah bersih, berakhlak mulia, kreatif, sehat, inovatif. Lalu pegang sama tangan kirinya semuanya. Sudah? Oke, siap. Kalau sudah, setiap hari Bu Guru kan berjalan ke sekolah. Betul? Betul ya. Bu Guru datang ke sekolah, lalu ini berjalan, pindah sampai tangan-tangan kanan gitu ya. Gampang ya? Dari tangan kiri menuju ke tangan kanan. Sampai di tangan kanan, begitu perjalanan Bu Guru mulai dari rumah ke sekolah. Nah, sampai di sekolah, Bu Guru kan sebelum masuk ke sekolah itu berada di depan gerbang sekolah, betul. Jadi sebelum masuk, lalu Bu Guru melihat adanya gerbang sekolah. Nah, ketika berada di gerbang sekolah, Bu Guru melihat sebuah gedung begitu. Bayangkan saja, biar mudah ya. Kita ulangi lagi. Visi adalah ketika Bu Guru dari rumah ke sekolah. Hostnya mana ya? Ikutin suara saya biar nanti kita tiktokan. Oke. Oke, siap. Ulangi lagi nggak Bunda nggih? Iya. Jadi visi itu adalah ketika saya berada di sekolah, di rumah menuju ke sekolah. Nah, oke. Visi itu Perjalanan mulai jalanan dari mulai dari rumah ke ke sekolah. sekolah. Oke. Sampai di sekolah, sebelum masuk ke sekolah kan saya berada di gerbang sekolah, betul Gerbang. ya? Iya, betul. Oke. Ketika berada di gerbang sekolah, saya melihat bangunan Bangunan. besar begitu. Iya. Ketika bangunan besar itu muncul, lalu bentuknya kekar begitu, bentuknya megah, maka satu persatu bangunan megah itulah yang dinamakan kerangka pembelajaran begitu. Berarti saya berada di luar di gerbang nih, Di gerbang lalu sekolah. saya melihat sosok sebuah sekolah begitu. Bayangkan bahwa itu adalah kerangka pembelajaran. Oke. Oke ya, Ya. ketika ada kerangka pembelajaran, ada 4 kerangka pembelajarannya. Siap.
Sekarang Bu Guru nulis tuh kerangka pembelajarannya sesuai dengan yang ada di grup, di slide. Nah, itu dia. Kerangka pembelajarannya yang pertama adalah dibaca aja, dibesarin itu boleh. Praktek pedagogis, lalu lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, dan kemitraan pembelajaran. berarti ada 4. Bu Guru nanti nulis di sini yang pertama kerangka pembelajaran atau tiang-tiangnya begitu. Itu ada 4. Yang pertama adalah praktek pedagogis, lalu lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, sama kemitraan pembelajaran. Nah, apa itu praktek pedagogis? Praktek pedagogis itu bayangkan bahwa sebelum saya masuk ke gerbang, mau saya apakan lah siswanya ya begitu. Bayangkan gitu. Ketika saya bayangin, oh saya mau menggunakan cara STEAM, sains, teknologi, engineering, arts, atau matematik. Atau ketika kemarin Bunda Niken bilang pakainya CBS aja yang zaman dulu begitu. Semua memiliki caranya masing-masing. Sehingga praktek pedagogis itu adalah kemampuan seseorang untuk mengajar kepada siswa begitu. Jadi kerangkanya yang pertama adalah mempraktekkan praktek pedagogis. Oke. Oke. Yang kedua, lingkungan pembelajaran. Ketika saya sebelum masuk ke sekolah, saya bayangkan bahwa di dalam ada kelas. Kelasku adalah tanggung jawabku. Kelasku adalah penerapan ilmuku begitu. Bayangkan bahwa kelas itu sesuatu yang menjadi pengabdianku begitu. Berarti lingkungan pembelajaran itu adalah kelas yang wujud real kelas yang di dalamnya ada alat pembelajaran, ada alat dan bahan, lalu di dalamnya ada komputer, di dalamnya ada alat tulis, di dalamnya ada siswa, bangku, begitu. Sehingga saya membayangkan bahwa itulah lingkungan pembelajaranku dan siswaku, begitu. Oke, bisa dipahami ya. Terus yang ketiga, ketika saya berada di gerbang, begitu, kerangka selanjutnya adalah pemanfaatan digital. Pak Pranowo, dibuka mic-nya. Siap. Ulangi lagi ya. Jadi ketika saya berada di gerbang sekolah, yang pertama adalah berpikir saya harus mengajar dengan cara apa kepada siswa begitu. Itu namanya praktek pedagogis. Ketika saya berada di gerbang sekolah, saya berpikir bahwa inilah lingkungan sekolah kelasku. Maka di dalamnya ada siswa, ada alat tulis, ada bangku, ada komputer. Itu namanya lingkungan pembelajaran. Ketika saya berada di luar gerbang, lalu saya membayangkan lagi, aku harus memanfaatkan digital gitu. Setelah saya mengajar kepada anak-anak, saya memiliki asesmen, ada foto berseri, ada foto hasil karya, akan saya kumpulkan, lalu saya buatkan lewat KineMaster, lalu saya kirim ke status, nanti orang lain melihat aktivitasku di sekolahan begitu. Itu namanya pemanfaatan digital. Yang terakhir, ketika saya berada di gerbang sekolah, kegiatan-kegiatan ini bukan hanya berada di sekolah saja. Saya harus mengajak masyarakat atau kepada dinas atau puskesmas atau pihak-pihak lain bekerja sama dengan aku agar nanti visi misiku bisa tersampaikan begitu. Oke, bisa dipahami nggih? Nggih, bisa. Berarti yang pertama adalah kertas ini adalah visi misi sekolah, lalu saya bawa ke sekolah. Ketika saya berada di gerbang, itu ada kerangkanya 4. Silahkan Bu Guru itu nulis di sini apa namanya? Yang pertama adalah praktek pedagogis. Yang kedua lingkungan pembelajaran. Yang ketiga
pemanfaatan digital, dan yang terakhir adalah Kemitraan. kemitraan pembelajaran. Oke, berarti kerangkanya tuh ini loh, sosok sekolahku besar begitu. Nah, itu ada kerangkanya, ada tiang-tiangnya. Nah, tiang-tiangnya itulah yang dinamakan kerangka pembelajaran. Oke, oke. Oke. Ya, ketika saya sudah berada di eh, depan sekolah, lalu saya sudah membayangkan, wow, aku punya kerangka pembelajaran, berarti aku masuk. Ketika saya masuk ke sekolah, saya bertemu dengan siapa? Tentunya bertemu dengan siswa. Gitu. Nah, ketika saya bertemu dengan siswa, Bu Guru silakan buat segitiga seperti ini. Tararang. Yuk, Bu Guru buat segitiga. Kan tadi 4 ya kerangkanya, lalu sekarang buat segitiga. Ketika saya bertemu dengan siswa, begitu, maka ini namanya pengalaman belajar, begitu. Saya sebagai seorang guru bertemu dengan siswa, saya mau ajak dia, anak-anakku, itu paham, lalu mengaplikasikan, merefleksi. Sehingga nanti ada 3, paham, aplikasi, refleksi. Apa Bunda? Paham, Paham, aplikasi, mengaplikasi, refleksi. refleksi. 1 tambah 1 berapa? 2, Bu. Begitu. Lalu anak-anaknya mengaplikasikannya. Adik dapat memiliki donat 1. Lalu dibawakan donat 1 lagi. Berarti ada 2. Begitu. Ketika saya mengaplikasikannya ada 2. Begitu. 1 tambah 1, 2. Lalu ada donat 2. Lalu saya merefleksi, kalau aku makan banyak-banyak, begitu kan kenyang. Aku 1 sudah cukup. Aku mau kasih ke teman begitu. Sehingga refleksi bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2, lalu bentuknya adalah donat. Ketika aku mau makan itu kenyang, begitu, aku cukup 1 saja. Maka yang 1 akan aku kasih ke siapa? Tergantung dari apa namanya, saya mau kasih ke siapa begitu. Boleh nggak ngasih ke guru? Boleh nggak? Boleh dong. Boleh nggak kasih ke teman? Boleh nggak? Boleh dong. Nah, sehingga itu refleksi bahwa 1 tambah 1 diajari oleh bu guru sama dengan 2, lalu aku 2 donat dari orang tua begitu. Kalau aku makan sendiri, nanti aku kenyang, aku kasih teman begitu. Nah, ini sehingga ketika bu guru ketemu siswa, paham, terus apa tadi? Praktek, lalu yang ketiga Pakai refleksi. refleksi. Oke. Nah, ketika saya sudah berhadapan dengan siswa, itu namanya apa namanya? Pengalaman belajar. Ketika pengalaman belajar sudah, saya masuk ke kelas. Namanya prinsip pembelajaran. Saya berada di kelas nih. Adik-adik, hari ini temanya adalah donat. Begitu. Itu namanya prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajarannya kan ada 3. Yang Ya. pembelajaran mendalam, mindful, meaningful, joyful. Joyful. Berarti ketika saya berada di dalam kelas, saya bertemu dengan siswa, ada 3 hal yang perlu saya pahamkan. Mindful, meaningful, joyful. Joyful. Berkesadaran, bermakna, sama bahagia begitu. Oke, 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 oke. Oke. Nah ketika itu sudah, maka kegiatan harian ini saya lakukan terus. Visi misi aku bawa ke sekolah. Ketika bertemu di gerbang sekolah, aku memahami ada kerangka pembelajaran. Ketemu siswa namanya pengalaman belajar. Lalu saya berada di depan siswa namanya prinsip pembelajaran. Terus hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, hari Senin lagi, Selasa lagi, terus
sampai bertemu setiap hari sampai kelulusan misalkan begitu. Nah, ketika kelulusan sudah maka target pemerintah adanya profil kelulusan. Nah, profil kelulusan sekarang kita buatnya begini, Bunda. Oke, yuk. Sekarang kertasnya dibuat dilipat jadi 2. Dilipat lagi 2 kali. Dilipat lagi jadi 3 kali. Sehingga silahkan dilipat 3 kali. Oke. Sudah dilipat 3 kali. Kalau sudah dibuka. Tararang gitu. Nah, di sini ada 8 tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu adalah target kelulusan. Ketika saya saya membawa visi misi, lalu saya memahami kerangka pembelajaran, saya bertemu dengan siswa, namanya pengalaman belajarnya nyata, lalu saya berada di depan kelas, itu namanya prinsip pembelajaran, lalu kegiatan harian saya lakukan, lama-kelamaan kan anak lulus. Lulusnya itu syaratnya adalah yang pertama iman, takwa, dan iman dan keimanan dan ketakwaan. Tulis di sini yang pertama iman, takwa. Lalu yang kedua adalah kewargaan, atau aku sebagai orang Indonesia saya harus memahami bahwa aku orang Indonesia begitu. Yang ketiga bernalar kritis, kreatif, kolaborasi begitu. Kemandirian, kesehatan, sama komunikasi. Sehingga ada 8 profil kelulusan. Oke. Oke. Nah, kalau oke, berarti sekarang kita buat segitiga seperti ini. Sudah? Oke, kalau sudah, sekarang cari double tick-nya masing-masing. Oke, lalu di atasnya ini ditempel double tick sehingga tidak rusak. Oke deh. Nah, gitu. Sehingga di atasnya ini kasih double tick di atas, lalu ini tidak bergerak begitu. Oke ya. Nempel. Nempel. Lalu di belakangnya juga dikasih double tape lagi. Nah, ini dia. Belakangnya kasih double tape. Oke. Sudah. Tararang. Sudah. Jadi pembelajaran mendalam itu begini. Nah, begitu. Ini luas banget. Ada main, meaning, joy, begitu. Lalu nanti topiknya, misalkan topiknya apa saja, nanti kita mindfulkan, meaningfulkan, joykan. Pokoknya ada 3, lalu mendalam. Oke. Ya, kalau sudah, silahkan tangannya begini, lalu kita tempel biar nggak lupa. Tararang. Yuk, semuanya dipakai. Selama pembelajaran, jangan dilepas. Kan kita mau memahami pembelajarannya gitu ya. Nanti pas difoto bareng begitu. Tereng gitu. Semuanya pakai. Oke. Ya, jangan sampai lupa loh ya. Yang pertama saya bawa kertas. Kertas ini adalah visi misi sekolah. Tadi visi misi sekolahnya adalah bersih, akhlak mulia, kreatif, sehat, sama inovatif. Setiap hari saya bawa ke sekolah, berarti dari rumah ke sekolah. Sampai gerbang ke sekolah, saya bertemu dengan karakter 4 tadi. Caraku mengajar, lalu lingkungan, ruang kelasku, lalu kemampuanku di dalam pembelajaran digital, dan saya harus melibatkan masyarakat.
Ketika saya bertemu dengan siswa, maka jadikan segitiga. Paham, aplikasi, refleksi. Ketika saya bertemu, saya berada di dalam kelas, mindful, meaningful, joyful. Ketika ini tiap hari aku lakukan, maka ada profil kelulusan 8 tadi. Oke, 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 oke. 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 Secara umum begitu, nggih. Untuk membaca tabel, karena kalau membaca tabel terlalu dibaca satu per satu kita bingung. Tapi kalau kita praktek begini, semoga tidak lupa ya. Besok Amin. kalau Bunda ke sekolah pakai ini aja ya. Ibu, ini adalah pembelajaran nih gitu ya. Nanti besok pagi baru boleh dibuka ya. Biar nempel tidur. Oke, kita lanjut, kita lanjut, kita lanjut. Bunda, slide dibuka. Tereng. Ini membaca slide. Selanjutnya slide-nya dibuka. Jadi kemampuan Bu Guru di dalam membaca tabel atau kerangka pembelajaran perlu kita sederhanakan begitu. Oke, next Bunda. Ya. Dalam perjalanan kita sebagai guru di Indonesia ada K13, kurikulum merdeka sama deep learning. Betul? Betul, Iya. betul, betul. Di kurikulum merdeka di K13 ada 6 aspek perkembangan, ada kurikulum merdeka, 3 capaian pembelajaran, di deep learning ada mindful, meaningful, joyful. Nah, kegiatan ini akan kita sederhanakan agar Bunda punya pembanding bahwa dulu K13, sekarang kurikulum merdeka, lalu sekarang ada deep learning. Nah, ketika tiga-tiganya ini kita bandingkan, maka kita mudah membuat bahasa yang sederhana kepada anak usia dini. Oke, next Bunda. Nah, ini dia. Di K13 kita kenal 6 aspek perkembangan. Cepat aja biar nanti kita banyakin prakteknya. 6 aspek perkembangan apa aja? Yang pertama, nilai agama dan moral. Terus ada bahasa, ada kognitif, ada sosial emosional, Emosional. ada motorik, Ada seni. ada seni, begitu. Next aja Bunda slide-nya. Dicepetin. Nah, nilai agama, habluminallah dan habluminanas. Next. Nah, ini dia. Bahasa itu lebih mengarah ke suara. Nanti kita praktek ya. Terus tiga, kognitif lebih mengarah ke mengenal warna, tinggi rendah, pengetahuan begitu. Next. Nah, seni itu banyak. Ada seni lukis, seni tari, bermain peran, seni membatik, mewarnai, begitu, dan yang lain-lain. Next. Sosial emosional, ketika saya bersama dengan 2 orang, 3 orang, 4 orang, lalu ada emosional yang muncul. Ketika saya memiliki suatu benda, lalu saling berpegang, kalau ini menjadi damai-damai saja tidak masalah, tetapi ketika ini rebutan itu jadi masalah. Sehingga emosional itu adalah gejolak dalam diri. Bisa dalam bentuk damai, bisa dalam bentuk emosi atau tidak terima begitu. Next. Nah, ini fisik motorik. Kalau di K13 itu hanya motorik halus dan motorik kasar saja. Kalau di kurikulum merdeka ada tambahan til. Nanti kita oke, next. Nah, ini dia. Di dalam kurikulum merdeka kita punya 3 capaian pembelajaran yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan 6 aspek perkembangan. Hanya saja kita lebih mengerucut ketiganya. Yang pertama, nilai agama dan budi pekerti. Kalau yang tadi nilai agama dan moral. Kalau yang ini nilai agama dan budi pekerti. Diklik Bunda. Nah, itu dia. Ini sudah di-share kemana-mana nilai agama dan budi pekerti. Next. Terus ini jati diri,
mengenal kewarganegaraan, lalu sosial emosional, dan yang lain-lain. Next. Nah, ini literasi dan STEAM. Nanti kita dalami. Next. Nah, ini deep learning ada mindful, meaningful, dan joyful. Mindful lebih mengarah kepada kita lihat next. Ini mindful lebih ke arah yang pertama otaknya ruwet begitu. Saya banyak sekali informasi setiap menit, setiap detik, setiap jam begitu. Ruwetnya ini kita mindfulkan agar netral lagi. Itu namanya mindful. Kalau meaningful lebih ke bermaknaan. Sudah netral tuh pikiran kita, lalu kita maknai, lalu kita happy-happy begitu. Keluar dari masalah. Oke, next. Nah, ini dia. Jadi eh, kegiatan Bu Guru yang setiap hari bertemu dengan siswa otomatis akan membuat RPPH dulu, sekarang modul ajar begitu. Nah, ketika kita membuat modul ajar, tentunya kita akan ditemukan oleh topik. Nah, kalau di SD, SMP begitu kan ada pembelajaran IPA, IPS begitu. Tapi kalau di TK itu pembelajarannya menggunakan topik. Next. Untuk menentukan topik tentunya yang sederhana, dekat, menarik, sama keinsidentalan. Sehingga nanti ketika kita menemukan benda apa saja, itu akan menjadi menarik begitu. Next. Nah, topiknya misalkan macam-macam gitu. Lalu kita hari ini, malam ini gitu ya, malam ini saya mencoba menentukan, nah, nanti bisa kita discuss untuk topik yang lain. Tapi izinkan untuk membuat satu topik tentang kebutuhanku. Boleh, 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 boleh. Boleh ya. Lalu fokusnya adalah untuk PHBS, lalu kita fokusnya di botol. Karena Bu Guru kemarin kan disuruh bertugas untuk botol. Next, Bunda. Nah, ini dia. Jadi topiknya adalah lingkungan, lalu subtopiknya perilaku hidup bersih sehat, bahan dan alatnya adalah botol, kertas, double tick, gunting, dan alat tulis. Semuanya sudah bawa, nggih? Kita mau praktek. Nah, nanti kita banyakin tanya jawab saja, sehingga hari ini saya ingin menyamakan persepsi lewat botol. Terus nanti misalkan tema yang lain gimana? Nah, itu nanti kalau Bunda ada yang nanya, kita diskusikan. Oke, next. Kita sekarang praktek. Nah, di dalam ke-13 ada 6 aspek perkembangan. Harapan kami, harapan saya, yang kita pikirkan sebenarnya, yuk kita pikirkan anak-anak kita, yang kita pikirkan adalah siswa-siswa kita, yang kita pikirkan adalah jenjang usia, di mana usia anak yang kita didik adalah usia imun begitu. Masih 0 tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan 6 tahun. Ketika mereka dibombardir oleh teori, ketika mereka dibombardir oleh kata-kata, "Adek, kita belajar nilai agama yuk," begitu. Maka dia terbebani apa nilai agama dia belum paham. Ketika anak dibombardir ilmu tentang, "Adik, kita belajar kognitif yuk," begitu. Maka bahasa-bahasa yang sulit-sulit diterima oleh anak-anak, maka kita coba untuk menyederhanakan. Apalagi sekarang bahasanya deep learning. Adik, kita belajar deep learning, begitu. Nah, bahasa-bahasa ini yang bagi anak usia 0 sampai 6 tahun, mereka tentunya kurang memahami apa yang diinginkan oleh pemerintah. Dia taunya adalah suatu benda yang ada, lalu tugas kita adalah mencari teori yang sesuai, lalu kita samakan persepsi, oh ternyata ini toh yang diinginkan pemerintah, lalu anak-anak pegang ini toh begitu. Nah, hari ini saya mengajak Bu Guru semuanya untuk praktek menggunakannya adalah botol saja. Botol inilah yang nanti akan kita hubungkan ke K13, ke kurikulum merdeka, ke deep learning. Boleh, boleh, boleh. Boleh nggak? Jadi satu benda saja yang hari ini kita praktekkan dengan botol gitu. Oke, monggo. Oke. Ya, sekarang next Bunda. Kita sekarang praktek ya.
Satu saja dulu, yang tadi ya pertama Bunda, Oh, nilai agama dulu, yang atas tadi. Atasnya lagi, ini bawah, atas. Naik, 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 bagus. naik, naik. Nah, ini dia. Jadi, sekarang Bu Guru melihat botolnya masing-masing. Wah, keren. Mana botolmu? Ini Nah, botolku. botolnya Bunda pegang begini. Ya, ini Bunda botolnya. pegang botolnya. Nah, di dalam botol ini, begitu, Bunda lihat, kita hubungkan ke nilai agama. Yang pertama bahwa botol ini ada airnya enggak? Oh, enggak ada. Silakan diisi air agar nanti Bunda memahami perbedaan begitu. Isi dulu Silakan. Nah, ini kan Bunda-Bunda, saya isi air. silakan. Yuk, Isi isi air dulu. begitu ya. Kak Pal Diisi. tadi nggak bilang kalau botolnya diisi air. Nah, kan di rumah banyak Oh, ayo Bunda silakan isi airnya. isi air. Nah, gitu ya, biar mudah. Nah, yang pertama botol ini kita hubungkan ke nilai agama begitu. Yang pertama bahwa nilai agama itu adalah kita lihat ada botolnya yang menciptakan siapa? Siapa yang menciptakan botol? Ini manusia. Lalu yang menciptakan air siapa? Begitu. Ya, Allah. oke, oke. Sehingga kita mencoba untuk menghubungkan bahasa Ya, bahwa nilai agama adalah segala hal yang berhubungan dengan hablum minallah. Hubungan kita kepada Allah begitu. oh. Adik, ini botolnya yang memproduksi adalah manusia. Di dalamnya ada air, yang menciptakan adalah Allah. Berarti pembelajarannya ada peran serta Allah di sini begitu. Oke, 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 oke. Oke, lalu yang kedua, Oke. ada deh. Ketika kita mau minum, maka tugas kita apa? Berdoa. Nah, doa inilah yang kita hubungkan kepada Allah. Adik, botol ini ketika kamu pegang, kita harus bersyukur. Yang lainnya, botolnya hanya sebagai alat apa namanya dibuang-buang. Kalau malam ini botolnya kita pakai sebagai media pembelajaran, kita wajib bersyukur. Alhamdulillah begitu. Sehingga ucapan-ucapan inilah yang perlu kita angkat kepada anak dengan modal sebuah botol gitu. Maka ini masuk ke nilai agama. Berarti hubungan kita kepada Allah atau ada peran serta Allah di botol ini begitu. Lalu yang kedua adalah moral. Moral itu yang berkaitan dengan boleh atau tidak. Adik, kalau minum berdiri boleh enggak? Enggak, Bu. Gitu. Maka kalian minumnya harus duduk. Ini berkaitan dengan moral. Adik, ketika ini ada air, lalu ada semut, lalu kalian apa namanya eh, air apa namanya semutnya itu dimatikan pakai air karena nanti airnya menggenang misalkan gitu. Boleh enggak? Enggak boleh, Bu. Begitu. Sehingga bahasa moral itu perlu kita aktifkan sebagai aspek nilai agama dan moral. Oke, 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 oke. Itu ya, sehingga pembelajarannya Oke. nilai agama dan moral. Moral. Yang kedua adalah bahasa. Bahasa itu adalah aktivitas mulut begitu. Kita coba ya. Ya, visual. Ya, Bunda Yuli berarti ya. Bunda Yuni. Yuni. Oke. Bunda Yuni, ini Ya, apa siap. namanya? Botol. Warna tutupnya apa? Biru. Bentuknya apa? Panjang. Bulat. Ini loh bentuk tutupnya. Oke. Oh, ya, Seperti bulat. apa? Apa? Seperti huruf apa? Huruf 1. Ini loh tutupnya. Oh, tutupnya seperti bulat 0. Oke. Nah, ketika saya bertanya kepada Bunda Yuni bahwa
ini botol begitu. Saya sebagai guru sudah tahu belum kalau ini botol? Sudah tahu. Ngapain nanya? Agar bisa berinteraksi kepada Iya, kita Abidu. mengaktifkan mulut. Ya. Ini botol, ini ada airnya, ini warnanya biru begitu. Bahasa-bahasa yang sederhana ini yang kita berikan kepada anak usia dini. Sehingga untuk mengaktifkan aspek bahasa, ambil bendanya, tanya anaknya. Ya. Oke, ulangi lagi Bunda untuk mengaktifkan aspek bahasa apa? Ambil bendanya, Ambil bendanya, tanya anaknya. Tanya tanya anaknya. Adek ini apa? Botol. Di dalamnya ada apanya? Ada air. air. Hmm. Mulutnya anak bergerak begitu. Ya. Benar. Oke, bisa dipahami nggih? G. Nah, sekarang kita belajar ke yang ketiga yaitu kognitif. Kognitif itu berkaitan dengan boleh dengan perbedaan. Perbedaan itu misalkan ini atas, ini Bahwa bawah, ini kanan, ini kiri. kiri. Ini warnanya biru, ini warnanya bening begitu. Sehingga kognitif itu lebih mengarah kepada pembanding lah begitu. Agar supaya otak anak berpikir, Ya. adek ini botol, adek ini kertas. Botol dan kertas itu sebagai pembanding begitu. Hmm. Adek ini halus, tutup botolnya kasar begitu. Sehingga kognitif itu mengarah kepada sesuatu pembeda boleh, sama juga boleh. Ini biru begitu. Ini bening, airnya juga bening begitu. Sehingga kognitif itu mengarah kepada bisa sama, bisa beda. Tetapi kita berpikir bahwa ada sesuatu yang bisa mencerdaskan kita begitu. Oke, 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 oke. 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 Nah, sekarang yang masuk ke sosial emosional. Gitu. Ini seni. Oh, seni apa? Seni ya? Seni dulu. Kayak seni. Nah, seni itu segala hal yang berkaitan dengan perubahan atau menghasilkan sesuatu. Misalkan nih, saya ambil tutup botol, lalu saya letakkan di kertas begitu ya. Ayo kita praktek aja. Oke, Bunda ambil tutup botolnya sudah. Ambil. Ayo, ambil. Oke, ambil. Lalu kita letakkan di kertasnya masing-masing. Di kertas. Yuk. Nah, begini. Ini, lalu Bunda jiplak. Oke deh. Ini dia. Jadi, tutup botolnya dijiplak di kertas. Sudah? Kalau sudah, nah ini kan kita mau membuat seni begitu. Seni adalah segala hal yang berkaitan dengan imajinasi saya letakkan begitu. Misalkan saya berimajinasi di suatu pagi saya melihat matahari, maka ini lingkarannya aku mau buat matahari begitu. Itu seni namanya. Aku melihat ada donat, lalu donat bentuknya lingkaran. Aku mau buat donat dari tutup botol begitu. Itu namanya seni. Oke. Sekarang Bu Guru silakan berimajinasi sendiri lalu membuat sesuatu dari begitu. Lalu dicat di sendiri di kolom chat. Aku buat matahari. Aku buat topi. Aku buat roda begitu. Silakan dicek dari angka 0 dari tutup botol sehingga ini nanti jadinya seni. Jadi apa? Jadi apa? Buat ulat keren. Ulatnya mantap. Jadi apa? Ih. Dicek. Jadi apa itu, Itu adalah Bun? jadi Jadi apa? bola. Oke, jadi bola, mantap. Jadi Woi, bola. jadi bunga, mantap. Woi, jadi kepala, boleh. Sehingga yang namanya seni adalah segala hal yang berkaitan dengan
aku berimajinasi, aku ambil, aku letakkan begitu. Jadi jam, jadi bola. Oke, oke, oke. Gampang ya berarti ya. Oke. Berarti seni nanti. Aku warnai boleh nggak? Boleh. Boleh. Nanti aku main peran boleh nggak? Boleh. Aku jadikan batik boleh nggak? Boleh. Boleh. Sehingga kemampuan Bu Guru nanti untuk mengimplementasikannya bebas gitu. Boleh seni batik, seni mewarnai, seni pokoknya seni. Gitu. Nah, sekarang apa lagi? Aspek apa lagi? Sosial emosional. Oh, sosial emosional. Oke. Adik-adik, ini botolnya kayak gitu ya. Siap. Botolnya kita minimal 2 orang kalau ini. Kalau karena kan harus 2 orang. Sosial itu misalkan saya sama Bunda begitu. Saya sama teman. Saya sama guru begitu. Sehingga ini minimal 2 orang. Minimal 2 orang karena memang sosial itu berkaitan dengan 2 orang. Berinteraksi Misalkan dengan nih, orang. Ya, berinteraksi. misalkan ini punyaku. Aku bawa dari rumah. Lalu aku bawa ke sekolah. Ketika sampai di sekolah, si Ani itu minta kepadaku begitu. Tapi aku nggak boleh. Nah, ini sosial emosional. Ketika aku nggak boleh, apa respon dari Ani? Apa? Kecewa. Kecewa. Nah, Oh, kecewa oh. itulah yang namanya sosial emosional. Emosional. Ketika aku ketemu si Adi, aku kasih minuman kepada si Adi, maka Adinya gimana? Senang. Senang. Ada yang senang, ada yang kecewa. Kecewa. Nah, senang itu pada si Adi, kalau sama si Ani kecewa. Nah, ini namanya sosial emosional. Oke, oke, oke. Oke. Oke, apalagi. Fisik motorik. Oh, musik motorik. Oke, sekarang motorik halus. Kan ada 2 tuh. Motorik Ya, halus sama motorik motorik kasar. kasar. Nah, kalau motorik halus, ini adalah kegiatan-kegiatan sederhana. Pokoknya pakai tangan gitu aja. Yuk kita buat gerakan 10 gerakan motorik halus begitu ya. Pertama dipegang gitu ya. Siap. Ya, 1 dipegang gitu. Siap. 2 diputar. Boleh? boleh, boleh, boleh. Siap. Lalu diapain lagi? 1 Satu, dua, dipegang, 2 diputar. Terus diapain lagi? Lalu diberdirikan boleh? boleh. Boleh. Ya, terus ini dibuka Dibuka, tutupnya boleh? boleh. Tutup lagi Tutup boleh, boleh. boleh. Pokoknya aktivitas tangan, Ya, menggerakkan. gerakan. Ya, Misalkan apa begini begitu. Nanti tergantung digulung-gulung. dari Ditekan, ditekan. nah, Ya, ditekan, ah, boleh. dilempar gitu. Pokoknya aktivitas Dilempar, tangan. Elus. Misalkan dilus-lus boleh. ini di lubang lalu di apa namanya Cair. dipancurin kan gitu. Ya, boleh. Boleh. Boleh, Pokoknya boleh. aktivitas tangan. Oke, oke, oke. Dipukul-pukul. Siap pukul-pukul. Kalau motorik kasar berkaitan dengan kaki. Ya, Adik, ini ada botol. Bu Guru mau sembunyikan. Silakan cari. Maka aktivitas tangan sama kaki bergerak. Itu ya, namanya motorik kasar. kasar. Adik, botol ini saya letakkan di atas lemari. Maka anak-anak mencoba untuk mengambil pakai bangku. Lalu apa namanya gendong-gendongan sama temennya begitu. Ini namanya motorik kasar. Adik, ini botol. Bu Guru letakkan di atas meja. Si A, silakan ambil sambil kakinya zigzag ngambilnya. Si Ari, silakan ambil dengan tutup mata. Nanti ngambilnya dia bingung ya kan gitu. Ari, si Aki, silakan ambilnya sambil lompat. Si Joy begitu, silakan ambilnya sambil jalan mundur begitu sehingga aktivitas kaki. Oke, 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 oke. Oke.
modalnya pakai botol di kurikulum K13. K13. Sekarang kita masuk ke kurikulum Merdeka. Modalnya pakai botol juga, nggak usah merubah. Karena maunya pemerintah itu berbeda-beda, tapi maunya anak cuma satu. Yang dia tahu botol, ya sudah begitu. Nah, tugas kita adalah, apa sih maunya pemerintah? Yuk kita ikutin aja begitu. Modalnya Ayo, ayo, botol. ayo. Oke ya. Yuk Oke. sekarang di next yang kurikulum Merdeka. Di kurikulum Merdeka ada yang namanya nilai agama dan budi Budi pekerti. pekerti. Nah, di budi pekerti, di TP-nya itu sebenarnya sudah dijelaskan sama pemerintah. Sehingga kita tinggal milih saja. Kalau di 6 aspek tadi kan kita diberikan kebebasan. Tapi kalau di kurikulum Merdeka itu sudah Sudah ada apa ditentukan. namanya? Ditentukan. Tentukan. Iya. Oke. Nanti botolnya dihubungkan kepada Allah dan ciptaan Allah. Yang kedua, dibuat kebersihan, kesehatan, dan Dan keselamatan diri. keselamatan diri. Yang ketiga, menghargai berbagai perbedaan. Yang terakhir, menghargai alam. Sehingga Bu Guru mau milih yang mana? 1.1 boleh, 1.2 boleh, 1.3 maupun 1.4. Nah, sekarang kita bahas satu-satu aja. Yang pertama, misalkan apa hubungan botol sama ketuhanan atau kepada Allah? Tadi sudah kita sepakati bahwa ketika botol ini ada yang buatan manusia, ada buatan Allah. Maka kita hubungkan. Ketika paham berarti kita bersyukur. Alhamdulillah ya Allah sudah memberikan aku air. Dengan air ini aku bisa minum, aku bisa membuat sesuatu. Lalu kita praktek. Prakteknya gimana? Prakteknya itu kepada ciptaan Allah. Ketika saya bertemu dengan teman, akan aku kasih air ini. Ketika aku bertemu dengan hewan, akan aku kasih untuk minum mereka. Begitu. Ketika aku bertemu dengan tumbuhan, maka akan aku tuang menjadi apa namanya biar tanamannya subur. Begitu. Itu yang pertama. Kita hubungkan kepada nilai agama dan prakteknya. Yang kedua, kebersihan. Apa hubungan botol sama kebersihan? Adik-adik, selama COVID kemarin kita tahu bahwa setiap gerakan itu kita harus hati-hati loh. Kita belum paham bahwa di botol ini banyak kuman loh. Kalau ini banyak kuman, maka tugas kita sebelum minum, maka tugas kita ngapain? Cuci tangan, Bu, begitu. Nah, cuci tangan itu dalam rangka kebersihan. Lalu pada kesehatan. Adik, apa hubungannya botol sama kesehatan gitu? Hubungannya adalah aku setiap hari harus minum 8 gelas atau 1 liter. Seandainya aku minum 1 liter, maka tubuhku sehat, lalu air seniku atau air kencingku berwarna putih. Seandainya ada guru yang melihat ada anak yang air seninya itu berwarna kuning, Bunda boleh bertanya kepada adik, adik, kamu minumnya kurang banyak. Kenapa? Warnanya masih kuning. Besok kamu harus minum yang banyak. Gitu. Untuk apa? Biar sehat. Begitu. Lalu yang ketiga adalah keselamatan diri. Adik, ketika minum itu tidak boleh tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa nanti kamu tersedak begitu. Nah, sehingga masuk pada keselamatan diri. Lalu yang lainnya misalkan menghargai perbedaan. Nah, sekarang Bu Guru lihat botolnya masing-masing. Diangkat botolnya. Ada enggak yang sama dengan punya saya? Punya saya Le Mineral. Ada yang aqua, ada yang apalagi yang beda-beda nih. Ada yang warnanya merah, ada yang warnanya biru, Orange. begitu. Oranye, ada apa lagi? Nah,
Pertanyaannya, boleh nggak belajar hari ini pakai warna merah, Boleh. Boleh. pakai warna biru, pakai aqua, pakai lem mineral? Boleh, karena kita menghargai Perbedaan. Bu, aku nggak bawa botol, aku bawanya Tupperware. Boleh? Boleh. Boleh. Menghargai perbedaan. Nah, selanjutnya berkaitan dengan merawat alam. Merawat alam ini berkaitan dengan hari ini akan aku kasih ayam, akan aku kasih tumbuhan, akan aku kasih hewan-hewan yang memerlukan air begitu. Sehingga ini tuh berfungsi untuk merawat alam. Oke, 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 oke. Oke, terus yang selanjutnya jati diri. Apa hubungannya botol sama jati diri begitu? Yang pertama mengelola emosi, yang kedua adalah ragam minat sama kebutuhan, yang ketiga adalah memiliki perilaku positif sama motorik halus, kasar sama taktil. Nah, ini kita hubung-hubungkan saja begitu. Jadi memang kalau kita pandai berliterasi, sering membaca, maka apapun kurikulum merdekanya, modalnya botol aja gitu ya. Oke, nah sekarang kita belajar yang terakhir aja kaitannya dengan taktil. Sebenarnya banyak, tapi nanti kita banyak discuss aja. Nah, kalau taktil itu kaitan dengan, kalau tadi kan motorik halus sama kasar sudah ya, sekarang kaitannya dengan taktil. Oke, sekarang taktil itu begini, punya tangan kanan enggak? Ada. Oke, pegang pipinya sendiri. Oke, sudah. Sekarang Bu Guru pegang tutup botolnya yang kasar. Sudah. Kalau sudah, apa bedanya pipi Bunda sama tutup botol yang kasar? Ayo. Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa Ayo, Bunda ayo, ayo, ayo. bedanya pipi sama tutup botol yang kasar? Yuk, Teksturnya, Oh, tekstur. apa lagi? Benar. Apalagi warna, warna. Sehingga taktil itu berkaitan dengan sensor motor. Aku Rasa. pegang halus, lalu ini kasar begitu. Sekarang Bu Guru pegang pipinya sama botolnya. Halus enggak? Nah, Halus. pipi sama botol berarti sama-sama halus. Itu namanya sentaktil. Sentaktil. Bukan, bukan. Apa taktil? Taktil itu sensor Oke. motor. Sehingga aku Oh, pegang ini halus begitu. Sehingga pipi Bunda seperti botol gitu. ya bisa. Kalau Seperti botol itu, bagus kalau jadi botol virus pipi kita. Nah, itu ada halus sama kasar. Jadi nanti Bu Guru akan melihat perbedaan. Adik-adik, ini ada tepung, ini ada pasir. Beda enggak? Perbedaan itulah yang namakan taktil. Adik-adik, ini ada yang namanya beras. Yang satunya ada yang namanya lumpur begitu. Beras sama lumpur kan beda. Nah, tangan-tangan yang merasakan perbedaan itulah yang dinamakan taktil. Di K13 ditambahkan itu maksudnya beda. Oke, oke, oke. Oke, sekarang lanjut yang jati diri, dasar-dasar literasi, sains teknologi. Nah, ini dia. Jadi, ketika pemerintah maunya adalah yang pertama kemampuan di dalam lisan maupun tulisan begitu. Sekarang kita coba ya praktek ya. Jadi yang pertama botol ini dilisankan kayak tadi. Kita coba Pak. Ini botol. Ini botol. Ini botol terbuat dari plastik. Ini botol terbuat dari plastik. Ini botol terbuat dari plastik. Ada tutupnya berwarna biru. ini botolnya Botolnya terbuat terbuat dari dari plastik. plastik. Ada Tutupnya tutupnya warna warna biru. biru.
Ini botol terbuat dari plastik, tutupnya warna biru, ada seperti huruf O, angka 0, dan bentuknya lingkaran. Ini Ini botol ada terbuat dari plastik. Ada Tutup botolnya tutupnya seperti berwarna huruf biru. tutup botolnya biru, warna biru, biru Ada seperti huruf seperti huruf seperti huruf O. nol. Huruf Nol. O dan Nah, angka berarti 0. botolnya dilisankan agar tahu anak-anak bahwa ini loh botolnya bisa bermakna begitu. Adik, ini ada huruf L, ada huruf E, ada huruf F. Bacanya le mineral begitu. Maka ini dibahasakan lisan. Oke, oke, oke. 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 Sekarang ini dibahasa tulisankan. Bunda ambil bolpen sama kertas. Jadi nanti kita bahasa tulisan. Misalkan ini tadi apa? Botol. Bu guru cari kertas sama double T. Botol. Lalu bu guru nulis botol. Cari double T. Nanti nulis di botol begitu. Nanti kita tempel di sini botol. Biar nanti ini tulisan botol, lalu kita tempel botol. Ini namanya tulisan. Cari lagi. Adik-adik, botol. Terbuat dari apa? Plastik. Tulis Plastik. plastik. Lalu ditempel lagi tuh. Cari double tape lagi. Silakan ditempel di sini. Bu, aku yang nempel aja, Bu. Boleh. Ini plastik. Sehingga yang namanya lisan itu adalah gerakan mulut. Yang namanya tulisan itu gerakan tangan. Begitu. Deng, deng, deng. Sehingga nanti yang aktif adalah tangannya. Adek, ini le mineral. Tulis le mineral. Nanti tempel di sini. Sehingga tempelan di sini di botol banyak apa banyak? Dia nempel botol di botol, dia nempel plastik di botol, dia nempel warna biru di botol, dia nempel semuanya pokoknya di botol begitu. Air di botol dan macam-macam. Oke, oke, oke. Oke, sehingga anak memahami perasaan lewat lisan, lalu dia juga bisa menulis lewat tulisan. Gampang tau, gampang. Lalu selanjutnya adalah pra membaca. Sehingga pemerintah itu sebenarnya tidak pernah berkata calistung. Pemerintah itu selalu menggunakan bahasa-bahasa yang berkaitan dengan yang ada di kurikulum K13 itu. Menggunakan lisan, menggunakan tulisan, lalu menggunakan pola, menggunakan pra membaca, menggunakan pra menulis begitu, menggunakan pranowo begitu. Sehingga semuanya kaitannya bukan di calistung. Nah, kebanyakan bu guru itu sudah mengarahnya ke calistung. Padahal calistung itu kan baca, tulis, hitung. Nah, pemerintah maunya pra membaca. Nah, pra membaca itu apa? Kemampuan seseorang di dalam menerjemahkan sebelum membaca. Nah, esok dikirimi kayak lo. Opa. Oke, kita lanjut yang berkaitan dengan pola, sehingga kita mau belajar tentang pola. Oke, sekarang kita buat lagi ya. Oke, sekarang semuanya sekarang Bu Guru silahkan ambil tutup botolnya lagi biar gampang. Lalu silahkan tutup botolnya itu kita letakkan di kertas begini. Tutup botolnya diambil.
Nah, lalu dibuatlah pola. Pola itu ketika Bu Guru melihat angka 8 gitu ya. Pernah melihat angka 8 belum? Misalkan begini, ini buat pola. Jadi, misalkan ini tutup botol, lalu Bu Guru dijiplak begini. Dibuat lingkarannya ada 5. Siji, lurus loro, lingkarannya buat 5. 3, 4, 5. Kita buat dulu ya. Ini namanya pola. 6 boleh deh, 6. Nah, ini dia. Ini ada 6 lingkaran begitu. Kelihatan nggak? Nah, ini dia. 3, 2, 1. Sehingga saya membuat, ini namanya pola. Pola itu segala hal yang berkaitan dengan sama. Nah, ini dia. Kita ambil contoh di tempatnya Bunda siapa ini? Yang ada rumah yang warnanya coklat lalu dindingnya punya siapa ya? Sekarang, nah, Bunda Yuni itu loh. Bunda menggunakan kacamata. Nah, itu namanya pola. Ada 2 lingkaran, nah itu namanya pola. Lalu Bu Guru yang menggunakan jilbab warna hitam. Nah, itu ada kembang-kembangnya. Nah, itu namanya pola. Pola itu adalah segala hal yang berkaitan dengan jumlahnya banyak dan sama. Seperti Bu Guru pernah lihat pagar belum? Ya. Pernah ya. Ketika Bunda membuat angka 1, da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 d, begitu. Nah, angka 1 lalu banyak. Nah, itu namanya pola. Bisa dipahami nggih pola nggih? Ya. Oke. Nah, sehingga pembelajarannya itu. Lalu botolnya jadi pembelajaran observasi, eksplorasi, sama eksperimen. Adik-adik, ini loh botol. Yuk kita observasi. Sekarang kita observasi ya. Adik-adik, ini apa namanya tadi? Botol. Botol. Ada airnya enggak? Ada. Pertanyaannya di sini ada hurufnya enggak? Di dalamnya ini loh ada hurufnya. Ada. Bunda dilihat punyanya sendiri-sendiri ada hurufnya enggak? Ada. Ada angkanya enggak? Ada. Ada warnanya enggak? Ada. Ada gambarnya enggak? Ada. Ada bentuknya enggak? Ada. Kalau ada itu namanya observasi. Adik-adik, ini loh ada hurufnya L, E, itu kalau aqua ada huruf A, ada Q, ada U, ada A, begitu. Itu loh ada gambarnya gunung, begitu. Itu loh Bola. ada angkanya ini, gitu. Itu loh ada bentuknya, begitu. Sehingga anak-anak diperkenalkan apa? Huruf, angka, gambar, bentuk, warna. Ada berapa yang diperkenalkan anak? 5 ya. Adik-adik diperkenalkan observasi tentang huruf, angka, bentuk, gambar, warna. Adik-adik ini gambarnya apa? Ada gambar orang, Bu. Ini warnanya apa? Warnanya biru, Bu. Ada benderanya warna merah putih, Bu. Ada hurufnya, ada angkanya, begitu. Sehingga observasi. Anak-anak melihat huruf, angka, bentuk, warna, dan gambar. Lalu kalau eksplorasi itu berkaitan dengan mudahnya, tapi tidak semuanya. Mudahnya adalah bendanya nggak ada, deng, begitu. Adik, tadi kita mau belajar tentang atau kita mau belajar tentang botol. Adik-adik untuk mendapatkan botol di mana ya, begitu. Kita mau dapat botol di mana? Kayak botol ini adanya di warung, Bu. Berarti adik-adik mari kita ke warung, begitu. Selain di warung di mana? Di toko, Bu. Ya udah yuk kita jalan ke toko. Begitu.
Di mana lagi? Di tempat sampah, Bu. Ya udah kita jalan-jalan ke tempat sampah. Sehingga eksplorasi itu kita mendatangi, lalu mencari, lalu kita dapat begitu. Tapi kalau observasi, bendanya dipegang, diperhatikan di dalam. Beda apa beda? Beda ya. Kalau observasi, bendanya kita pegang. Kalau eksplorasi, bendanya nggak ada, kita nggak ada. datangi. Kalau eksperimen, adik-adik ini botol kita letakkan di kulkas. Nanti jadi apa? Hayo airnya. Jadi es. Jadi es. Esnya itulah yang namanya eksperimen. Adik, nanti botolnya kita letakkan di dalam api. Nanti botolnya jadi apa ya? Meleleh, Bu. Begitu. Sehingga, nah lelehannya itulah namanya eksperimen. Eksperimen. Oke, gampang ya, gampang ya. Oke deh. Terus sampai banyak sehingga pembelajarannya banyak sekali karena memang di pembelajaran apa namanya di kurikulum Merdeka 142437 sehingga ada pilihannya 8 sama 7. Ada 15 pilihan yang nanti Bu Guru tinggal dipilih sehingga nanti Tanah Abang masuk ke sekolah. Dipilih gitu. Dipilih 1.1 boleh, 2.2 boleh, 3.7 boleh, bebas. Dipilih. Gitu. Oke. Nah, sekarang pembelajaran yang terakhir adalah deep learning. Deep learning itu kaitannya dengan mindful, meaningful, Meaningful, joyful, joyful. Oke, kita bareng-bareng ya. Deep learning, mindful, mindful, meaningful, meaningful, joyful. joyful. Deep learning mengolah apa? Olah Olah pikir, pikir, olah olah hati, hati, olah olah rasa, olahraga. Diapalin ya, diapalin. Deep learning, mindful, mindful, meaningful, meaningful, joyful. joyful. Deep learning mengolah apa? Olah Olah pikir, pikir, olah olah hati, hati, olah olah rasa, rasa, olahraga. olahraga. Gitu. Nah, itu pembelajarannya itu sehingga yang kita aktifkan itu misalkan botol. Adik-adik, botolnya diangkat, wes siap. Sekarang botolnya kita bunyikan. Bunyi enggak? Yuk kita bunyikan yuk. Kita mau main mindful ya. Mindful. Bunyi enggak? Pertanyaannya ketika bunyi ada suaranya enggak? Ada, Suaranya kelihatan enggak? enggak, Berarti dari mana Bu Guru tahu bahwa ini ada suaranya? Ayo. Dari adanya apa? kedengaran. Pendengaran. Yang menciptakan pendengaran siapa? Allah. Allah. Kita sadarkan, kita mindfulkan begitu. Adek, ini loh ada suaranya. Suaranya nggak kelihatan. Pertanyaannya, Allah itu kelihatan nggak? Ayo, kelihatan nggak Allah? Enggak, Enggak. Tapi ada nggak? ada. Sesuatu yang nggak ada, tapi ada, itu namanya apa namanya? Sesuatu yang diciptakan oleh Allah begitu. Ada suara, ada misalkan nih kita bau gitu ya. Ada baunya, lalu ada suaranya sehingga ini kita aktifkan gitu. Rasa, bau, lalu pendengaran, kita aktifkan semuanya. Sehingga kalau mindful itu berkaitan dengan hablum minallah sama panca indera. Ulangi lagi, mindful itu berkaitan dengan apa? Hablum Abluminallah, minallah sama panca indra. indera. Adek, ini terdengar suaranya. Kalau kalian terdengar suara berarti dari telinga. Alhamdulillah telingaku masih bagus diciptakan sama Allah gitu. Suaranya kedengaran enggak? Enggak, Bu. Kedengaran. Terlihat enggak? Enggak. Berarti Allah itu menciptakan sesuatu yang tidak terlihat tetapi ada. Seperti malaikat. Malaikat ada,
Ada, tapi kelihatan enggak? Enggak. Sesuatu yang diciptakan tetapi tidak tampak, itulah yang dinamakan penciptaan dua hal yang berbeda antara sesuatu yang diciptakan terlihat dan tidak terlihat. Lalu meaning, adik-adik, botolnya yuk kita meaningkan. Meaning itu bermakna gitu. Adik-adik, sekarang kita buka, lalu kita datangi tanaman. Berarti nanti ini bermanfaat untuk kesuburan. Gitu. Lalu kita buat lagi, adik-adik, botol ini kita seperti angka 1, lalu ini seperti angka 0, ini angka 10, begitu. Sehingga ini kita meaningkan, kita bermakna. Lalu yang joy, yang terakhir, joy itu berkaitan dengan gembira, begitu ya. Kayak gembira, ending dari semuanya nanti kita tanya jawab. Joy itu adalah berkaitan dengan happy gitu. Contohnya. Yuk sekarang kita angkat tangan kiri, bisa ya? Siap. Lalu kita letakkan di atas begini. Kita letakkan di sini gitu. Lalu kita hati-hati begini. Ini sudah jadi joy. Tidak boleh jatuh, tidak boleh jatuh begitu. Lalu adik-adik sekarang ke kanan, ke kiri. Nah, yang dilihat bukan botolnya, tapi ekspresi wajahnya itu. Sehingga, nah itu namanya joy. Kayak gitu nggak secara umum. Nah, harapan kami nanti apapun kurikulum pemerintah, ikutin saja, tetapi modal anak-anak sebenarnya tidak jauh dari aktivitas anak. Ya, anak belajarnya ya botol, anak belajarnya alat tulis, anak belajarnya balok, belajarnya ranting, begitu. Nah, harapan kami kemampuan kita berliterasi ini nanti ingin menjembatani kita sebagai guru yang keren. Gitu nggih. Kita kembalikan ke host untuk kita discuss kaitan dengan pembelajaran mendalam. Terima kasih. Ya, Ring absen. terima kasih kepada Kak Pramono yang sudah mempraktekkan, mempresentasikan pembelajaran yang mendalam atau deep learning. Nah, untuk itu kita beri sesi tanya jawab ya Kak. Boleh. Kita 3 dulu ya. Kepada teman-teman boleh caption kita satu persatu atau di chat room ada nggak ya pertanyaan? Open mic silahkan. Oke, ada ya? Oke. Silakan kepada Bunda Nani yang ingin bertanya, masih ada waktu nih. Ada waktu 5 menit lagi menjelang jam 9. Ya, terima kasih Bunda Yuni atas waktunya. Saya ingin bertanya kepada Kak Pranowo. Alhamdulillah ilmunya sangat luar biasa sekali. Ini Kak yang ingin saya tanyakan. Tadi Kakak sudah menjelaskan terkait deep learning tadi yang ada 3 tadi itu ya Kak ya. Eh, Jika tadi kan mulai awal pembelajaran itu kan hanya berfokus pada botol ya Kak ya. Nah itu sudah mencakup ketiga-tiganya. Jadi eh, yang menjadi kejanggalan saya dalam satu hari itu anak-anak ketika berada di sekolah itu tidak perlu bermacam-macam atau lebih dari satu kegiatan gitu Kak. Misalkan ada sudah mengenalkan botol tadi, ada mewarnai, ada seperti itu Kak. Jadi hanya berfokus kepada botol yang penting mencakup ketiga-tiganya atau ke eh, 3 capaian pembelajaran tadi itu udah apa-apa ya Kak ya. Itu aja Kak. Terima kasih. Oke, jadi langsung aja ya. Jadi kan sebenarnya ketika kita belajar ada yang namanya topik, ada yang namanya subtopik, ada yang namanya subtopik, betul ya? Tadi yang nanya siapa ya? Bunda mau tanya nih, Bunda Bunda topiknya Nani. apa? Nani. Bunda Nani topiknya apa wes? Mano? Topiknya apa? Profesi
Kak. Oke. Ya, ulangi lagi. Topiknya apa? Profesi pekerjaan. Profesi. Kalau subtopiknya apa? Berarti kan lebih Polisi, kecil lagi ya. Apa? polisi, Polisi. Siap. Yang pertama topiknya adalah profesi. Yang kedua polisi. Subtopiknya apa? Sehingga nanti wujud realnya itu nyata. Bahwa mau ke pakaian boleh, ke mobil polisi boleh. Yang anak-anak langsung memegang benda yang diinginkan. Yang mana? membuat pistol yang dipegang alat polisi. Ya, Berarti alat yang dibawa berarti pistol, betul? ya, Pertanyaannya adalah ketika Bu Guru memunculkan bahasa itu, begitu, adik-adik topiknya adalah profesi, yang kedua subtopiknya adalah polisi, yang ketiga adalah pistol, gitu. Nah, syarat untuk mendalaminya kita menggunakan 3M. Media cetak, media elektronik, sama media langsung. Ulangi lagi, napa Bunda? Media cetak, media media elektronik, elektronik, media langsung. media langsung. Adik-adik, kita mau membahas pistol, begitu. Ketika pistol, kita cari medianya. Medianya misalkan lewat LKS, gitu. Nah, boleh kan? Berarti yang pertama media cetak, yang kedua media elektronik. Adik-adik, kita mau membahas topik nonton YouTube, nonton TikTok, boleh? Boleh. Boleh. Yang ketiga media langsung. Ini loh pistol-pistolannya, begitu. Sehingga anak melihat pistol dalam bentuk visual, dalam bentuk audio visual, begitu, sama dalam bentuk nyata. Ketika sudah, nah bentuknya kan real tuh, bukan botol lagi, tapi bentuknya adalah pistol. Ketika pistol, lalu kita berikan kepada anak-anak maunya pemerintah apa? Maunya pemerintah ke mindful, meaningful, joyful, ikutin aja. Berarti apa hubungannya pistol sama mindful? Berarti mengarahnya kepada menyadarkan adik-adik yang namanya Pak Polisi punya pistol. Pistolnya itu digunakan seandainya Pak Polisi itu diserang oleh lawan atau ada kejahatan. Berarti kalau adik-adik nanti pergi ke suatu tempat harus memiliki suatu benda yang nanti itu bermakna untuk menjaga diri kamu sendiri, gitu. Melindungi diri sendiri, sehingga menyadarkan begitu. Meaning, adek, ini sudah ada pistol. Pistolnya kita buat yuk. Boleh nggak buat pistol dari gedebok pisang? Boleh. Boleh. Dari apa namanya loose part, dari nanti misalkan mereka buatnya dari balok, boleh. Boleh. Oleh sehingga meaning mereka mengeksplorasi dirinya begitu menggunakan benda-benda yang ada di sekitarnya. Lalu joy, adik, kita Bu Guru nih punya pistol. Tugas kita adalah perang-perangan yuk. Sekarang siapa yang jadi penjahat, siapa yang jadi Pak Polisi begitu. Jadi joy kegiatannya. Adek, ini ada pistol. Pistolnya nanti Bu Guru tulis PISTOL gitu. Pistol ada berapa? Ada 6 Bu. Pistol begitu. Sekarang huruf P-nya silakan kalian cari di halaman. I-nya kalian cari di lemari begitu. Sehingga pistol, tulisan pistolnya jadi happy begitu. Begitu Bunda. Jadi Ya Kak, mindsetnya terima kasih Kak. kita sederhanakan. Oke, ada lagi yang nanya? Oke, cukup ya, Kak. Udah jam berapa ini? Udah jam 9. Link absennya? Oh ya, link absennya Bunda Ika
Ada link absennya? Ya, tadi sudah Ada ya? sempat saya share juga sih. Oke, ya. Nanti kita share link absennya bentar lagi. Sekaligus foto ya Bu Yuni, foto dulu Iya. ini. Jadi Yang masih untuk nempel. statement akhir dari Kak Pranomo ada? Oke, ibu-ibu kan biasanya 3 in 1 gitu ya. 3 dapat 1. Three Kalau in ini kita one. bagi 1 untuk semuanya gitu ya. 1 botol untuk semuanya gitu ya. Iya. Begitu aja Bunda, nanti kalau kurang Oh, paham ya nomornya sudah ada di kontak, bisa ngobrol-ngobrol. Kalau mau main ke Jogja ya, monggo kita tunggu main ke Jogja gitu aja. oke. Makasih kepada Kak Pranowo yang sudah hadir pada malam hari ini, sudah menyampaikan praktek langsung tentang deep learning pembelajaran yang mendalam. Mungkin bunda-bunda kita sudah biasa melakukan itu semua, tapi kata-kata yang terbaru itu masih bingung. Nah, dengan adanya pembelajaran malam ini kita jadi tahu, oh dikaitkan seperti ini. Baik itu dalam K13 yang masih memakai K13, baik itu di dalam kurikulum Merdeka yang memakai kurikulum Merdeka, bisa dikaitkan semua Bunda. Jadi hanya apa ya istilahnya saja yang berubah ya Kak ya. Itu Nggih. Apapun minumnya tetap botol tetap katanya. iya benar. Air minumnya Apapun kurikulumnya tetap pakai botol tetap aja. pakai botol. Oke, itu saja Bunda. Mungkin eh, Zoom ini Zoom yang terakhir. Nanti teman-teman bisa mengikuti materi-materi selanjutnya. Kita di sini panitia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan keikutsertaan teman-teman di dalam eh, materi Zoom pada hari ini. Nanti Bunda Niken mungkin ada inisiatif yang lain untuk materi-materi yang memang lebih menarik lagi. Sehingga Bunda-Bunda tertarik untuk mendapatkan ilmu yang terbaru. Begitu ya Bunda Niken ya. Iya. Itu saja, jangan bosan-bosan kepada bunda-bundaku sekalian, ajak teman-temannya kita bergabung yuk untuk menjadi guru yang kreatif, inovatif di era Gen sekarang ini Gen Z ya. Oke, itu saja saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih. Kalaupun ada salah dalam penyampaian kata atau kami sebagai panitia ada yang kurang, mohon dimaafkan. Kita di sini kata Kak Pramono satu untuk semua. Oke, Udah saya difoto Bu Yuni. ya, untuk ini kita sesi foto bersama. Foto. Silakan dibuka kameranya Bunda-Bunda biar kita eh, menjadi ini kita. Bentar ya. Arsip kita ya. Oke, bentar. Ini siapa yang ini ya? Apa tuh namanya tampil di layar? Siapa yang share? Siapa yang share itu? Kayaknya ada ini nih. Ada apa tuh namanya? Dari ini Setriani. Oke ya. Semuanya ditempel dulu. Oh, tempel. Mana tempel dulu? Tempel. Iya. Ditempel dulu. Oke. Dengan senyuman yang manis. Wahid Isnin salah cekrek. Oke. Selanjutnya slide kedua. Senyuman yang manis cekrek. Oke. Slide yang ketiga. Senyuman yang manis cekrek. Oke. Slide keempat. Sudah mulai memudar gambarnya. Hanya tulisan saja. Oke, bentar ya. Yang keenam.
ketujuh, 8. Oke, bunda-bunda, mungkin ilmu ini bisa bermanfaat untuk bunda-bunda sekalian dan bisa menjadi eh, apa? Bisa diimplementasikan itu bisa yang sudah bayar 25.000. Kenapa 25.000 itu bukan untuk kita semata-mata untuk membeli link Zoom lagi berbayar. Jadi kita habis ini jadi dari kita ini untuk kita membeli link Zoom Bunda. Jadi siapa nanti ya Fotonya dikirim. Siap, Bu Bos. yang ini Bunda yang absen jangan lupa nanti di absen sertifikat di grup bagi yang sudah berdua. Paham ya Bunda? Jadi jangan salah paham, 25.000 itu untuk kita membeli link Zoom selanjutnya dengan materi-materi selanjutnya. Begitu ya. Terima kasih kepada Bunda Rahma dan pihak Universitas Unimar yang pada hari ini sudah memfasilitasi kita semua. Kak Pramono khususnya hari Pranowo yang malam hari ini yang sudah memberikan pencerahan, mindful, meaningful, joyful. Inilah kita. Cuma aja bila DK. Gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Pranowo sebagai narasumber hebat malam hari ini. Terima kasih kepada Bu Yunilianti, moderator dan host hebat juga malam ini yang sudah memadu dengan begitu sempurnanya. Maafkan jika saya hanya menyimak, kebetulan masih pilek ya. Terima kasih Bunda Niken, terima kasih teman-teman Unima, terima kasih teman-teman Pagupati, juga dari pengurus Komet Banten semuanya, juga para peserta yang sudah hadir. Sekali lagi saya tekankan, bagi yang belum masuk grup, boleh japri saya, sudah saya share nomornya, atau japri ke Bu Niken atau Opa ya, nanti akan dikasih link grupnya. Yang masuk grup itu untuk yang ingin mendapatkan sertifikat dan materi, atau nanti grup kita buka untuk diskusi dan pertanyaan lainnya. Jadi pembayaran 25.000 itu bukan semata-mata untuk panitia ya teman-teman. Itu seperti barangkali mungkin ada di belakang itu saya beritahukan dari awal, itu untuk membayar sertifikat, link Zoom, dan sedikit untuk kuota untuk narasumber ya. Jadi mohon keikhlasannya bagi yang tidak mentransfer, maafkan saya kalau tidak saya beri linknya. Dan tadi Opa sudah saya hapus ya, sekali lagi saya minta maaf. Bagi yang ingin materi sertifikat silakan transfer, kami akan berikan nanti semuanya di grup. Sekian aja untuk lebih lengkapnya, nanti kita diskusi di grup, dan untuk lebih lengkapnya kita bisa sharing bersama di grup ya. Jadi grup mudah-mudahan akan berlanjut untuk pembelajaran ke depannya. Sekian dari kami, panitia. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan, baik sengaja atau tersengaja. Sekali lagi, terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasinya. Akhir kata, mari kita tutup acara malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang mau masuk grup silakan japri saya. Nomor saya udah saya tulis tadi. Bagi yang belum, saya akan tulis lagi. Silakan ke nomor saya Ika 0838 7237 7173, atau menghubungi nomor yang ada di flyer atau nomor yang ada di narasi dari mana Bunda mendapatkan info Zoom hari ini.
Karena saya ada di berbagai komunitas, begitu juga dengan Ma'ai atau Bunda Sari, ada di SPI, ada di Pagupaci, ada di IP juga kami ada. Sudah Seta, sebelum Zoom Saya juga mau diakhiri. izin tutup, tidak ada lagi Ya, kalau sudah tidak ada, silakan Bunda Niken. Sudah saya tutup tadi dengan mengucap alhamdulillah. Ya, boleh japri aja Bun, kenapa jawab nggak apa-apa, bisa untuk saling materi berlanjutnya. Baik, teman-teman saya tutup ya. Terima kasih telah hadir semua yang pada malam kali ini dan terus tetap setia yang menemani kami belajar bersama-sama di acara ini. Baik, izin saya tutup teman-teman. Semoga teman-teman selalu sehat selalu dan mendapatkan berkah dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Izin saya tutup.